Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak-bapak lan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan niku remen celuk-celuk dhateng Gusti Allah melalui naminipun Allah, 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 melalui thariqah la ilaha illallah, melalui thariqah la ilaha dalam hati, ya, dalam hati. Allah, Allah dalam hati sini, ya, Allah, 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 Allah. Tapi tidak pernah kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah dekat dengan kita. Wa huwal awwalu wadh-dhahiru wal batinu. Padahal Allah itu dekat. Padahal Allah itu dekat dengan kita. Tapi kita itu selalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang jauh kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita dipanggil Allah, tidak pernah kita itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita, ya. Allah itu tidak jauh di luar dan di dalam diri kita. Ini ada Gusti Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyelimuti zahir batin kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita begitu, ya? Padahal setiap hari itu kita selalu panggil Allah, Allah, Allah di dalam zikir sir, ya. Di dalam zikir sir kita itu selalu panggil Allah, Allah. Tapi tidak pernah kita itu mempunyai iman, rasa di dalam diri kita bahwa kita itu sudah ketemu Allah apa belum, ya. Makanya di surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wada'i idza da'an. Yang artinya, wahai Muhammad, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada Qais. Al-Baqarah ayat 186. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita mendapat
ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala langsung ya, dan diberi ilmu yang manfaat barokah. Buka di dalam surat Toha ayat 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. KSA Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ketika kita sholat, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah, pernahkah kita itu mengingat Allah? Mengingat dengan rasa ya, mengingat dengan iman, mengingat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah dekat, ada di zahiron batin kita. Kita sudah melihat wajah Allah apa belum ya? Sebab kita itu, bagaimana mungkin kita bisa menikmati sholat ya, kalau kita tidak bisa bertemu kepada siapa yang kita sembah, kepada siapa yang kita mintai pertolongan, kepada siapa yang kita mintai petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ulangi lagi ya surat Toha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. KSA Toha ayat 14. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sholat itu harus kita itu membayangkan atau seakan-akan Allah itu hadir di dalam diri kita itu ya, seakan-akan Allah itu hadir di dalam diri kita ya, supaya kita itu mempunyai iman, ada rasa di dalam diri kita bahwa Allah itu hadir di dalam diri kita, supaya ibadah kita itu supaya bisa khusyuk ya, supaya bisa khusyuk, bisa ya, supaya bisa khusyuk, supaya bisa menyelami lautannya Allah di dalam diri kita ini, supaya kita itu diberi Allah ilmu yang manfaat barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan salat seseorang akan semakin dekat dengan Allah, dan siapa saja yang dekat kepada Allah, tentu Allah memberikan kemudahan baginya. Bahkan apa ya saja yang dia perlukan, dia minta, Allah akan segera mengabulkan, tetapi itu harus dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas karena beriman Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an. Muhammad, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sembahlah aku.
Aku dekat dan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. KS Al-Baqarah ayat 80. Kita sendiri setiap mengerjakan salat tidak pernah meninggalkan bacaan surat Fatihah, dan itu memang harus kita baca. Lalu apa yang terkandung dalam ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah pernyataan ibadah hanya kepada Allah dan pernyataan minta tolong hanya kepada Allah pula. Itulah pernyataan tulus yang semata kepada Allah pula. Itulah pernyataan tulus yang semata-mata hanya kepada Allah, tidak kepada orang lain. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian sedikit yang saya sampaikan ini dapat ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhonya dan mendapat ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.